السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang ibadah haji. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah mengkaji beberapa hadis yang berkaitan dengan ibadah haji. Kita telah mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan haji, kemudian penjelasan tentang keutamaan umrah, juga telah kita bahas tentang hukum haji dan umrah. Kalau haji semua sepakat itu adalah bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi yang mampu. Adapun umrah, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan umrah itu wajib, ada pendapat yang lain yang mengatakan umrah itu sunnah. Kemudian kita juga membahas makna dari as-sabil yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 97. Kemudian juga kita telah mengkaji bagaimana status seorang anak yang belum baligh yang melaksanakan ibadah haji. Bagaimana anak yang belum baligh yang melaksanakan ibadah haji. Maka sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam hadis yang sahih bahwa anak tersebut dia mendapatkan pahala, wali yang membawanya, yang mengurusnya juga mendapatkan pahala, akan tetapi anak tersebut tetap dia terkena kewajiban haji setelah dia baligh. Jadi setelah dia baligh, dia punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi haji yang dia lakukan sebelum dia baligh itu belum bisa menghilangkan kewajiban hajinya dia setelah dia baligh. Marilah kita lanjutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan min Juhainata ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas bercerita bahwa ada seorang wanita dari Juhaina datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi nadharat an tahujj wa lam tahujj hatta matat. Ya Rasul, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Syukran. Walam tahujj hatta matat. Akan tetapi
beliau belum melaksanakan nazarnya sampai wafat. Afa ahujju anha, apakah saya boleh berhaji atas nama ibu saya? Faqala na'am, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Hujji anha, berhajilah kamu untuk ibumu. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadita, bagaimana pendapatmu jika ibumu punya hutang, bukankah kamu harus membayarnya? Ibumu punya hutang, dia wafat, kamu sebagai putrinya punya kewajiban untuk membayarnya. Dia mengatakan iya. Uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa, maka lunasi haknya Allah. Sesungguhnya haknya Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan atau mengkiaskan, menganalogikan orang yang berjanji untuk melakukan satu ibadah dan dia mewajibkan dirinya yang disebut dengan nazar itu sebagai hutang, dikiaskan dengan hutang. Dan utang itu harus dibayar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa seseorang yang telah bernazar, maka dia wajib menunaikan nazarnya. Dan nazar itu adalah ilzamul mukallaf nafsahu syai'an lillahi ta'ala bil qawli ghairi lazim bi asli syara'. Jadi dia mewajibkan dirinya lillah, untuk Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan. Artinya dia bernazar, saya harus melakukan ibadah ini dan itu. Ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Kalau sudah wajib tidak perlu bernazar. Ada nazar atau tidak ada nazar wajib dia lakukan. Tapi nazar itu adalah seseorang mewajibkan dirinya berjanji untuk melakukan satu hal, satu ibadah, satu perbuatan yang pada dasarnya bukan sebuah kewajiban. Jika seseorang sudah bernazar, maka ibadah yang hukum asalnya tidak wajib itu menjadi wajib. Dan nazar dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Ada nazar yang hukumnya makruh. Nazar yang hukumnya makruh. Yang dimaksud dengan nazar yang hukumnya makruh bukan menunaikan nazarnya. Kalau menunaikan nazarnya wajib, tapi memulai ada yang makruh. Nazar apakah itu? Yaitu nazar yang dilakukan oleh seseorang yang mana sebuah nazar yang dilakukan sebagai persyaratan bagi keberhasilan dirinya atau manfaat yang akan dia peroleh. Contohnya, seseorang bernazar, kalau anak saya lulus, saya akan menyembelih kambing. Kalau anak saya lulus. Kalau tidak lulus, berarti dia tidak menyembelih kambing. Kalau saya bisa lolos atau lulus ujian, atau bisnis saya berhasil, ada transaksi bisnis, kalau ini berhasil, saya akan menyantuni anak yatim, atau saya akan mengumrohkan orang. Ada persyaratan, ada ikatan di situ.
Ini namanya nazar muqayyad. Nazar yang apa namanya? Yang dia lakukan kalau dia mendapatkan kemanfaatan. Dia mendapatkan kemaslahatan. Ini nazar, hukumnya makruh. Ini yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata annahu an Abdullah bin Umar an Nabi sallam annahu naha 'anil nadhar. Rasulullah melarang orang bernazar. Naha wa qala innahu la ya'ti bi khair. Sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan dan tidaklah nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang medit, orang yang bakhil. Ini jenis nazar yang pertama, yang muqayyad. Dia tidak akan berbuat baik kalau dia tidak mendapatkan manfaat. Ini modelnya orang bakhil. Orang bakhil itu tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali kalau dia mendapatkan manfaat yang seimbang atau justru yang lebih besar. Kalau dia tidak mendapatkan manfaat apa-apa, dia tidak akan keluar uang, tidak akan keluar sesuatu. Berbeda dengan orang yang dermawan. Orang yang dermawan, dia tidak menunggu ada orang untuk memberi sesuatu kepada dirinya. Dia akan memberi sekalipun dia tidak mendapatkan balasan. Dia akan membantu sekalipun dia tidak mendapatkan balasan. Maka Nabi mengatakan orang seperti ini bakhil, sangat tepat. Dia tidak akan menyantuni anak yatim kalau anaknya tak lulus. Kalau anak-anak lulus, baru dia menyantuni anak yatim. Ini nazar model pertama yang kurang baik untuk dilakukan. Tapi ketika seseorang sudah bernazar, dia wajib untuk menunaikan nazarnya. Nazar yang kedua, ini dianjurkan, yaitu nazar yang tidak ada persyaratan apapun. Tidak ada persyaratan apapun. Tidak menunggu anaknya lulus, tidak menunggu kesuksesan bisnisnya, tidak menunggu ini dan itu, dia bernazar. Tiba-tiba dia bernazar. Ini namanya mutlak. Bisa difahami ini? Dua model nadar ini tetap wajib untuk ditunaikan. Tapi model jenis yang pertama itu makruh, kata para ulama, hukumnya makruh, dibenci. Yang kedua yang tidak ada persyaratan apapun yang mustahab. Memulai nadarnya itu mustahab, tapi menunaikan itu hukumnya wajib. Di dalam hadis ini, seseorang yang bernazar, kemudian dia belum menunaikan nazarnya, ya, dalam hadis ini bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, lalu dia belum menunaikan nazarnya, wafat. Kalau orang tersebut dia wafat meninggalkan harta, yang mana hartanya itu bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, maka walinya wajib melaksanakan ibadah haji dengan harta si mayit. Kalau dia meninggalkan harta. Adapun kalau dia tidak meninggalkan harta, orang bernazar untuk melaksanakan ibadah haji, belum sempat haji sudah wafat, lalu dia tidak meninggalkan harta, atau meninggalkan harta yang tidak mencukupi kalau digunakan untuk berangkat ibadah haji, maka dianjurkan bagi walinya, bagi keluarganya, sunnah bagi keluarganya untuk menghajikan dia. Tapi kalau tidak dihajikan tidak ada masalah. Tapi kalau dia meninggalkan harta, maka hartanya itu wajib digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, ya, atas nama orang yang bernazar tersebut. Kenapa diambil kesimpulan wajib kalau dia meninggalkan harta? Karena Rasulullah mengkiaskan dengan hutang. Orang wafat,
orang wafat punya hutang, dia wajib harta yang ditinggalkan itu yang pertama kali sebelum dibagi pada ahli waris harus dibayarkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan nazar untuk berangkat ibadah haji itu hutang. Sebelum dibagi kepada ahli warisnya, maka diwajibkan untuk digunakan berangkat haji atas nama orang si mayit tersebut. Kemudian fil hadits dalilun ala wusuli thawabi ibadatil haji minal hayy ilal mayyit. Di dalam hadis ini ada keterangan sampainya pahala ibadah haji dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat. Sampai pahalanya. Wa huwa fil haji was sadaqah wad du'a wal istighfar mujma' alaihi bainal ulama. Dan sampainya pahala ibadah-ibadah seperti haji, sedekah, doa, istighfar. Jadi ibadah-ibadah tersebut jika dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang mati, pahalanya sampai. Dan ini tidak ada perbedaan para ulama. Jadi tidak ada perbedaan para ulama dalam menyikapi sampainya pahala untuk orang yang hidup, dari orang yang hidup untuk orang yang mati dalam ibadah haji, sedekah, istighfar, doa. Ini sepakat. Jadi kalau ada orang haji, dia haji untuk orang yang sudah wafat, sampai sepakat para ulama. Saya sedekah untuk ibu saya sudah meninggal, sepakat para ulama, sampai. Tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan di dalamnya adalah dalam menyikapi ibadah-ibadah seperti puasa. Kalau orang puasa untuk orang yang sudah meninggal, itu ada perbedaan para ulama. Kemudian sholat. Saya sholat sunnah, pahalanya saya peruntukkan untuk orang yang sudah meninggal, ada perbedaan para ulama. Kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Saya ngaji, pahalanya saya transfer untuk orang yang sudah meninggal. Saya peruntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Ini khilaf bainal ulama. Ada perbedaan di antara para ulama. Ya. Justru kalau membaca Al-Quran itu, kalau di negeri kita ini kan diamalkan itu, membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Dan di negeri kita itu bermadzhab Syafi'i. Justru Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya. Imam Syafi'inya mengatakan tidak sampai. Imam Ahmad yang mengatakan sampai. Ya. Tapi ini masalah khilaf. Dan seperti yang sering saya sampaikan, yang saya jelaskan berkali-kali, bahwa masalah-masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama tidak boleh menjadikan kita berselisih hati kita. Tidak boleh membuat diri kita untuk menyalahkan orang lain, apalagi menyesatkan orang lain, apalagi membid'ahkan orang lain. Ini dalam masalah-masalah yang masih diperselisihkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi yang berfaham sampainya pahala, tidak usah pakai menyalahkan. Diskusi silakan, dialog silakan, dialog ilmiah, diskusi ilmiah silakan. Tapi kemudian menyesatkan, la. Ya. Ini dalam masalah-masalah yang memang dari dulu sudah terjadi perbedaan pendapat. Dan masalah-masalah yang sudah dari dulu terjadi perbedaan pendapat tidak perlu diangkat-angkat kembali. Tidak perlu dibesar-besarkan kembali. Tidak perlu seorang nulis buku masalah yang sudah tertulis pada ribuan ratusan tahun yang lalu. Karena logikanya kalau ulama-ulama terdahulu
yang mana mereka adalah orang-orang yang sampai pada derajat mujtahid. Ya. Ini derajat tertinggi, mujtahid, dengan keluasan ilmu, kedalaman ilmu, disertai dengan kebersihan hati, tidak bisa bersatu, apalagi kita. Jadi kalau mau menyatukan pendapat itu suatu hal yang mustahil. Memaksa orang untuk mengikuti pendapat kita itu sesuatu yang terbantahkan oleh fakta dan realitas yang ada. Jadi tidak perlu mengangkat kembali masalah-masalah yang sudah terkubur. Biarkan di dalam kuburan. Kita angkat masalah-masalah yang memang itu sudah menjadi kesepakatan yang bermanfaat untuk membangun peradaban kita, yang bermanfaat untuk kemakmuran umat Islam. Jadi ini yang sering saya sampaikan, jangan sampai masalah-masalah transfer pahala sampai apa tidak menjadi pembahasan yang diangkat. Sudah cukup, gak perlu, gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya. Kemudian wujubu qada'i huquqillahi ta'ala 'alal mayyit. Ya, ini seperti yang sudah sampaikan, wajibnya menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang masih ditanggung oleh si mayit. Kemudian dalam hadis ini juga ada pelajaran bahwa seorang anak dia tetap punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun mereka sudah wafat. Terlebih lagi seorang anak, dan di antara wujud baktinya dia kepada orang tua, setelah orang tua itu wafat, dia memperhatikan hutang-hutang orang tuanya. Jangan repot urusan warisan terlebih dahulu. Saya dapat berapa? Tapi pastikan terlebih dahulu bahwa orang tua kita betul-betul sudah selesai dari hak-hak orang lain. Sudah selesai dari kewajiban yang seharusnya dia tunaikan. Karena ada sebagian orang Islam yang orang tuanya meninggal, belum apa-apa sudah tukaran urusan waris. Cek terlebih dahulu orang tua saya ini punya utang apa enggak. Itu sebagai wujud bakti kita kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Karena hutang ini jika belum terlunaskan di dunia, itu dapat menghalangi seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca tentang syahid, orang yang mati di medan perang. Rasulullah SAW mengatakan seluruh dosanya terampuni illa dain, kecuali hutang. Syahid sudah selesai, dosa-dosanya terampun. Tetesan darahnya yang pertama itu sudah menggugurkan semua dosa-dosanya. Tetap dia terhalang masuk ke dalam surga karena apa? Ad-dain, karena hutang. Maka sebagai wujud kasih sayang kita kepada si mayit, pastikan terlebih dahulu bahwa mayit ini sudah terbebas dari segala bentuk macam hutang. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.